Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan laporan praktikum ekstraksi daun papaya atau carica papaya L dengan metode maserasi. Laporan ini disusun oleh nama 1. Alvia Anggarsari absen 3, 2. Auxa Dinda Navita absen 5, 3. Ayu Dwi Astuti absen 6, 4. Chelsea Mahardika Putri absen 9, 5. Indah Ratnawati absen 15. Kelas 11 Farmasi SMK Negeri 1 Sambi, tahun pelajaran 2022 atau 2023. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Bahan alam sebagai bahan dasar obat tradisional maupun modern sekarang sudah mulai dikembangkan. Masyarakat juga sudah mulai percaya akan khasiat-khasiat dari bahan alam yang mereka konsumsi. Dengan semakin berkembangnya zaman dan juga semakin canggihnya peralatan atau fasilitas kefarmasian akan semakin memudahkan para farmasi untuk menciptakan suatu formula obat dari bahan alam yang aman dan bermutu yang baik dikonsumsi oleh masyarakat. Papaya atau carica papaya L merupakan tanaman daerah tropis. Bagian tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat tradisional adalah daunnya. Daun papaya terbukti mengandung flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Secara empiris, daun papaya digunakan sebagai antibakteri. Ekstraksi adalah langkah yang terpenting untuk recovery dan pemurnian senyawa aktif dari bahan alam. Ekstraksi bahan alam dapat dilakukan dengan metode maserasi, infusdasi, sokletasi, perkolasi, maupun digesti. Ekstraksi maserasi sangat ekonomis dan sederhana, namun memiliki kelemahan, yaitu memerlukan pelarut yang banyak dan waktu yang lama. Pada praktikum ini, kami menggunakan metode ekstraksi maserasi untuk membuat ekstrak daun papaya atau carica papaya L. 2. Tujuan. 1. Memahami dan menerapkan metode maserasi menggunakan Simplicia daun papaya atau carica papaya folium. 2. Mengetahui dan memahami kandungan dan khasiat dalam daun papaya. 3. Mengetahui dan memahami perubahan warna dalam 3 hari percobaan. 3. Manfaat. 1. Dapat mempraktikkan teknik ekstraksi terutama dengan cara maserasi. 2. Dapat mengetahui hasil ekstrak etanol atau alkohol daun papaya. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1. Dasar teori tanaman papaya atau carica papaya. Klasifikasi ilmiah. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Direnidae, Ordo Violales, Famili Caricaceae, Genus Carica, Spesies Carica papaya L. Kandungan kimia. Daun, akar, dan kulit batang carica papaya mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. Di samping itu, daun dan akar juga mengandung polyferol dan bijinya mengandung saponin. Buah mengandung beta-karoten, pektin, delta-galaktosa, lambda arabinosa, papain, papayotimin, papain, alkaloid karpain, fitokinase, vitamin A, dan vitamin C. Sifat kimia dan efek farmakologi. Papaya bersifat manis dan netral. Akal berguna sebagai peluruh kencing atau diuretik, obat kencing, obat cacing, penguat lambung, serta perangsang kulit. Biji dapat dipakai untuk obat cacing dan peluruh haid. Daun dapat menambah nafsu makan. Obat cacing meluruhkan haid dan menghilangkan rasa sakit. Ekstraksi dapat didefinisikan sebagai metode pemisahan komponen dari suatu campuran dengan menggunakan suatu pelarut yang sesuai. Solut atau zat terlarut akan dipisahkan terdistribusi di antara kedua lapisan polar dan nonpolar berdasarkan kelarutannya. Ekstraksi merupakan suatu pemisahan senyawa yang terkandung dalam bahan cair atau padat dengan menggunakan pelarut tertentu pada temperatur tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode ekstraksi. 1. Bentuk atau tekstur bahan yang digunakan. 2. Kandungan air dari bahan yang diekstraksi. 3. Jenis senyawa yang akan diekstraksi. 4. Sifat senyawa yang akan diekstraksi. Metode maserasi merupakan cara penyari yang sederhana.
yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna. Prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Pelaut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 15 derajat sampai 20 derajat Celcius dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut melarut. Pada umumnya, maserasi dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat kehalusan yang cocok. Dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 5 hari. Terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. Pada ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Bab 3. Metode pembuatan. 1. Alat dan bahan. Alat 1. Bejana maserasi. 2. Kain flanel. 3. Pengaduk. 4. Timbangan. Bahan 1. Simplisia kering daun pepaya yang diserbuk. 2. Cairan penyari alkohol 70%. 2. Cara kerja. 1. Ditimbang serbuk daun pepaya sebanyak 10 gram. 2. Ditambahkan 100 ml alkohol 70% pada bejana maserasi, diaduk. 3. Ditutup dan dibiarkan selama 3 hari terlindung dari cahaya sambil berulang kali diaduk setiap hari. 4. Setelah 3 hari disaring dengan kain flanel dan ampas diperas. Lalu kemas dengan wadah yang baik dan tertutup rapat. 3. Hasil. Hijau bening. Hari pertama hijau keruh, hari kedua hijau pekat, hari ketiga hijau kecoklatan. Penutup. Kesimpulan, maserasi adalah metode ekstraksi dengan prinsip pencapaian keseimbangan konsentrasi. Menggunakan simplisia direndam pada cairan penyari dalam suhu kamar. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi. 2. Serbuk sebelum diekstraksi daun pepaya adalah 10 gram dan berat ekstrak didapatkan 5 mili. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.